Selamat malam, para manusia di muka bumi ini yang bersembunyi dari kenyataan bahwa perasaan kalian terlalu rapuh untuk percaya cinta lagi. Ada pepatah bilang, kalian harus terbiasa dengan duka sebelum mengenal apa itu cinta. Sebelumnya gue perkenalkan diri dulu, kalian bisa panggil gue Tomat. Dan tugas gue di sini hanya bacot dan kalian mendengarkan. Kalau ada beberapa hal yang mungkin salah dari bacotan-bacotan gue, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share. Malam ini gue akan ngebahas tentang cinta, sebagai episode pertama dari Ngeluh and then Love. Kayak setiap orang kalau ditanya apa sih cinta, jawabannya bakal sama. Cinta itu kan tidak terdefinisikan. Cinta itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cinta itu tanpa alasan, cinta ini, cinta itu, dan lain-lain. Semua pernyataan yang sering banget kalian utarakan setiap kali ditanya soal cinta, that's bullshit. Sadar gak sadar kalian sebenarnya tahu makna cinta buat kalian itu apa, dan bisa kalian jelasin. Gua awali dari beberapa pertanyaan agar kita mudah untuk memahami cinta itu apa. Yang pertama, kenapa kalian jatuh cinta? Apa yang membuat kalian jatuh cinta, dan untuk siapa cinta itu? Dari 3 pertanyaan yang udah gue pikirin matang-matang selama gue boker, sebenarnya adalah landasan kita bisa tahu makna dari cinta itu apa. Yang pertama, kenapa kalian jatuh cinta? Ini jawaban yang paling bullshit ya. Jawaban yang paling bikin gue enak tiap gue dengernya. Itu adalah, kan udah waktunya bro. Emang udah waktunya gue jatuh cinta. Itu mau kosong. Karena bukan waktu yang jadi masalah. Pertanyaannya itu bukan kapan, tapi kenapa. Because something happen for a reason. Semua yang terjadi karena sebuah alasan. Jadi ada alasan kenapa kalian bisa jatuh cinta. Walaupun otak kalian itu sulit untuk menjelaskan. Lalu yang kedua, apa yang membuat kalian jatuh cinta? Ini pertanyaan yang paling menyebalkan tiap gue tanyain ke teman-teman gue buat riset. Karena jawaban yang paling umum teman-teman gue kasih ke gue itu, cinta kan gak perlu alasan bro. Cinta tanpa alasan. Cinta tanpa alasan. Cinta tanpa alasan kalian itu hanya untuk Tuhan. Sadar gak sih gini? Kalau kalian masih bisa ngeluh sama pasangan kalian, kalau kalian masih gak bisa nerima satu aja kekurangan dari pasangan kalian, kalau kalian masih bisa meneteskan air mata kalian, kalau kalian masih bisa kecewa, itu bukan cinta tanpa alasan. Karena cinta tanpa alasan adalah ketika kalian bisa nerima semuanya, baik buruknya, tanpa mengeluh, tanpa menangis, tanpa membenci, ikutin semua kemauannya, ikutin semua aturannya, buat diri kalian sebucin-bucinnya manusia yang pernah hidup. Itu cinta tanpa alasan. Tapi kalau kalian masih bisa ngelakuin salah satu aja yang gue jelasin barusan, ada alasan lain dong kenapa kalian bisa jatuh cinta. Sekarang gue mulai buka pemikiran kalian. Dari sini akan agak mulai sensitif ya pembicaranya, tapi let's do this. Pada dasarnya seseorang itu bisa tertarik dengan lawan jenis itu karena 2 hal, fisik dan karakter. Kalian yang geleng-geleng sambil ngerutin alis, coba deh kalian ambil cermin terus taruh depan wajah kalian gitu ya. Apa kalian sebenarnya kayak gitu? Jadi sebenarnya ini yang terjadi teman-teman. Kalian itu terlalu munafik. Kalian itu terlalu munafik untuk mengakui ke pasangan kalian, hanya agar kalian dinilai mencintai dengan tulus. But in the fact, 2 hal itulah yang mempengaruhi kalian sebenarnya. Ya setidaknya salah satu lah. Mau itu fisiknya atau karakternya. Selebihnya mungkin oke lah, bisa termaafkan. Gue suka sama satu cewek. Oke. Dia baik banget. Selalu nemenin gue, nurutin kemauan gue, bisa nerima kesibukan gue, nerima kekurangan gue, and everything. Padahal dia gak cantik-cantik amat. Ya
Iya, wanita pada umumnya lah. Tapi gue suka dia, gue sayang sama dia. Karena apa? Karena karakternya. Tapi ya barusan itu gue bilang fisiknya termaafkan. Atau contoh lainnya seperti ini. Gue suka sama cewek ini, seksi banget ya. Kita anggap supermodel lah ya. Cantik. Rambutnya berkilau, matanya bening, bibirnya merah muda. Wah, pokoknya semua definisi cantik ada di dia gitu pokoknya. Tapi karakternya gak bagus-bagus amat. Keras kepala, egois, manja. Ya manjanya manja yang berlebihan ya. Itu. Tapi karakternya itu termaafkan. Sebenarnya sesimpel itu kalian bisa tertarik atau suka sama seseorang. Ini gue baru ngomongin tertarik ya. Gue baru ngomongin suka. Oke. Belum sampai ke tahap yang lebih expertnya lagi. Dari sini apa gue salah? Kalau gue salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jelasin deh. Ingat-ingat lagi deh. Yang jomblo mungkin ingat-ingat waktu kalian pernah PDKT. Yang sekarang udah pacaran, yang baru seminggu 2 minggu sering anniversary per bulan, sama yang udah tahunan, ingat-ingat lagi. Mungkin yang udah nikah juga ingat-ingat lagi waktu awal-awal PDKT. Ya, awal-awal kalian PDKT. Apa alasan yang mendasari kalian mau sama dia? Sama pasangan kalian? Jelasin tentang apa yang di luar dari karakter dan fisiknya. Dan pertanyaan terakhir, oke kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir, untuk siapa cinta kalian? Di sini lagi gue obrolin itu tentang cinta hubungan ya, di luar dari cinta ke Tuhan, di luar dari cinta keluarga, and something like your hobby that's different. Sekali lagi, cinta kalian itu untuk siapa? Mungkin seseorang ya, seseorang yang mungkin kalian sukai. Nah, seseorang yang kalian sukai. Kalau kalian berdasarkan menyukai seseorang dan itu relate dengan apa yang gue obrolin barusan, itu artinya ada alasan dong kenapa kalian menyukainya. Entah itu karena fisik atau karakternya. Dari sana berangkatlah perasaan yang lebih dalam. Perasaan yang lebih mengedepankan hati dan perasaan. Kondisi dimana kalimat ini nih yang paling sering banget kalian ucapin ke pasangan kalian. Dan apa itu? Perasaan sayang. Ya, sayang. Gua kasih contoh. Kalian menyukai suatu barang itu karena fungsi atau bentuknya atau warnanya kan? Atau mungkin ketiganya deh. Kalian menyukai barang. Tapi apa yang membuat kalian menyayangi suatu barang? Kalian sayang banget sama barang ini nih. Karena apa? Karena kalian butuh. Karena kalian peduli. Dan kalian mulai takut kehilangan. Jadi itu sama. Itu perasaan sayang. Rasa dimana tingkatan perasaan kalian pada seseorang sudah naik satu tingkat di atas sekedar menyukai. Kalian mulai takut kehilangan. Kalian mulai peduli padanya. Mulai menanyai kabarnya, mulai khawatir kalau dia menghilang seharian, mulai protektif, mulai posesif. Itulah perasaan sayang yang sebenarnya. Kalian bukan cuma sekedar bisa memaafkan rasa tidak suka kalian pada pasangan, ya mungkin karakternya atau fisiknya. Tapi kalian sudah menerima dan mulai menyukai keburukan-keburukan yang sebenarnya kalian benci banget gitu. Gua kasih contoh. Gue perokok ya. Dan sebagian, ya mungkin bukan sebagian ya, mayoritas wanita gak suka sama cowok perokok. Tapi ada satu wanita yang sayang banget sama gue. Dia bisa memaafkan keburukan gue itu. Ya keburukan merokok, dia bisa memaafkan. Meskipun ya tiap kali dia ngeliat gue ngerokok, dia masih sering ngomel. Tapi setidaknya dia memaafkan. Dia tahu gue ngerokok dan ya itu kesukaan gue gitu. Itu maksud dari rasa sayang itu. Am I wrong? Sampai sini apakah gue salah? Jadi sebenarnya sepanjang gue ngobrol ini, apa sih kesimpulannya gitu loh? Apa sih cinta? Itu kan dari pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini,
ini gue pernah ngobrolin sama temen gue ya. Cinta itu adalah perasaan yang memiliki satu kesatuan yang berdasarkan dari 3 elemen. Biasanya sih kita, maksudnya gue sama temen gue itu sering nyebutnya 3S ya. Elemen yang pertama itu adalah suka. Perasaan di mana kalian tertarik karena fisik atau karakter seseorang. Yang kedua itu perasaan sayang. Perasaan di mana kalian mulai takut kehilangan dan timbul rasa peduli. Dan yang ketiga, nah ini agak sensitif nih ya. Jadi maaf aja nih. Tapi harus gue jelasin biar kalian ngerti dan gak salah kaprah gitu. Dan S yang ketiga itu adalah seks. Oke, gue paham kalian yang udah mulai nahan emosi nih karena bacotan gue. Tapi coba deh kalian pikirin. Gue bisa suka nih sama karakter seseorang ya. Gue bisa memaafkan fisiknya. Makin lama gue takut kehilangan dia. Gue peduli sama dia. Gue sedih tiap dia sedih. Gue bahagia tiap dia bahagia. Tapi gue gak ada hasrat. Gue gak ada hasrat ke dia gitu. Karena dia cowok sih. Karena perasaan sayang dan suka itu bisa ke siapa aja teman. Itu kita perasaan sayang dan suka itu bisa ke siapa aja. Mungkin temen, sahabat, atau orang yang gak kita kenal. Kayak contohnya kita lagi main ke mall gitu ya. Terus kita ngelihat satu anak kecil, lucu banget. Kita suka nih sama dia nih, lucu banget kan. Terus kita sayang, kita sedih gitu kalau ngelihat dia jauh dari kita. Terus dia nangis, kita ikut sedih. Dia ketawa, kita ikut ketawa. Gue suka sama sayang sama anak kecil ini. Tapi apa gue ada hasrat? Dia bayi, gak mungkin lah pedofil gue dong. Karena itu teman-teman. Jadi seks ya oke lah. Mungkin konotasinya agak terlalu vulgar ya gitu kita ngomongin cinta. Tapi ini faktanya. Karena gue bisa suka sama sayang ke sahabat-sahabat cewek gue tanpa ada hasrat seks. Gak tahu sih cowok-cowok yang lain ya. Cuman kalau gue enggak gitu. Dan gue pun bisa suka sama sayang ke teman-teman gue yang cowok tanpa ada hasrat seks tentunya. Karena ya come on man, normal. Jadi dari ketiga S ini gitu ya, terbentuklah kalimat yang sering kita pertanyakan tadi, cinta. Bisa gue tarik kesimpulan, cinta itu adalah perasaan di mana kita menyukai fisik dan karakternya, menerima kekurangannya, membiasakan diri kita dengan kesukaan yang kita tidak suka sebenarnya, mulai melindunginya, menjaganya, memeluknya, membimbingnya dengan hati yang tulus dan hasrat manusiawi, baik itu pada pria ataupun wanita. And then this is a final. Ini episode pertama dari ngeluh tentang cinta. Gua Tomat, selamat beristirahat.